Bagaimana kalau anak-anak kita ini kemana pergi bawa Al-Quran ini, agar dia tidak diterkam oleh serigala yang bernama narkoba, LGBT, pergaulan bebas. Ada serigala baru lagi sekarang, tawuran. Teman saya 2016 pagi-pagi anaknya salaman sama ayahnya sama ibunya, cium tangan, sore pulang sudah jadi jenazah. Dia naik bis kota pakai seragam olahraga, dia nak tahu orang ada tawuran. Lawan itu naik ke bis kota, yang nyo naik itu dia sendirian, naik 50 orang. Wah, ini dia diinjak-injak di atas bis kota itu, dia nak tahu apa-apa. Sopir dan kenaik bis kota pun tidak bisa melerai, diinjak-injak mati. Dari itu saya hanya melihat Al-Quran ini sebagai pelindung untuk anak-anak kita ini. Bukankah ini harta kita yang paling mahal? Anak-anak coba ke depan, coba ke depan, ke depan semuanya. Anak-anak ya ke depan semuanya. Ini kakek kasih Al-Quran nih. Siapa namanya? Hah? Dina nanti jadi apa? Jadi ya? Oh, jadi polisi. Ini ada polisi, Pak polisi itu. Ya, selamat sama tuh. Selamat tuh. Coba cantik nih. Ini nanti polisi ya. Kakak siapa namanya? Nanti jadi apa? Hah? Jadi apa, dokter? Oh, kakak jadi apa? Jadi dokter. Ini abang, abang. Ayo bang. Bawa sampai kamu jadi tentara itu. Ya, ini jadi apa nanti? Tentara juga. Ini kakak jadi apa nih? Oh, poluan. Nah, ini cantik ini jadi apa? Poluan juga. Nih, dedek? Ada dokter. Jadi ibu-ibu semua, kalau anak-anak ini menghafal Al-Quran, anak kelas 1 selama 10 bulan harus, selama 1 tahun harus hafal 10 surat. Anak kelas 2 10 bulan lagi tambah 10 surat lagi. Anak kelas 3 tambah 10 surat lagi. Anak kelas 4 tambah 7 surat. 37 surat. Sama dengan 1 juz amma. Saya misalnya Bu ya, saya tamat SMP, tamat SD hafal 1 juz misalnya ya, SMA. Terus saya terima di UGM, Universitas Gajah Mada Jogja. Terus emak bansai, abak miskin. Jangan ke pitih dikirimin tiap bulan, pitih ke Jogja sana dah. Dengan Pak Caro naik numpang jo truk ini sampai Jakarta, jangan naik kereta api sayu, tiba di Jogja, mendaftar. Nanti ambo tinggal di masjid, mengaji, ambo bisa ngajar ngaji, ambo hafal 1 juz, ambo jadi imam masjid itu. Lalu lalapek gua, makannya gila orang, dapat lo nor 500 sampai 1 juta sebulan. Saya bisa selesaikan sarjana saya dengan modal 1 juz itu. Jadi kalau kita bekali anak-anak kita ini dengan 1 juz saja, dia kemana pergi saja, kemana saja pergi, bisa hidup dengan 1 juz itu. Ayat-ayat yang wa apa kini kok, kan ayat yang wa apa waktu SD dulu, enggak tambah-tambah dah. Ya, betul. Kalau anak-anak ini hafal 1 juz, lahir kata alik mah. Lahir Sarir balik, lahir Agus Salim balik, lahir Buyangka. Gelas yang bisa diisi adalah gelas yang kosong. Gelas yang sudah ada isinya enggak bisa diisi lagi. Anak-anak yang kena narkoba adalah anak-anak yang kosong tentang Al-Qurannya. LGBT, pergaulan bebas. Kenapa kita biarkan harta yang mahal ini diterkam oleh serigala itu? Bukankah dia tadinya air putih, bersih, jernih, seperti bening seperti ini dari hulu sana? Kenapa sampai di muara ini kok coklat dia, kok hitam? Di Sumatera Barat ini ada 80.000 anak-anak yang tamat SD, yang masuk SMP. Berarti ada 80.000 pula yang masuk SD. 2023, 2024, 2025, 2026, 4 tahun sosialisasinya. 2026 kita bikin aturan misalnya dengan Elkam nih, nggak boleh masuk SMP kalau nggak padang 1 juz. Kang apa? Ketika kita punya tapis, masuklah tapis masuk ke. Kalau sistem ini yang mau bikin, nggak perlu disuruh-suruh masuk. Inyo yang mencari tapis-tapis Al-Quran seluruh. Kamu masuk anakmu suka Pak ya, anakmu masuk SMP, mah kau nggak lulus kok.
Dulu saya bikin anak-anak tawuran ini masuk SMP, masuk SMA, bikin pernyataan tentang orang tuanya. Kalau tertangkap tawuran, bercakap masalah sosial, masalah seks, masalah susila, keluar dari sekolah itu dan tidak boleh bersekolah di Kota Padang. Sekolah swasta pun tidak boleh. Bikin. Saya panggil kepala sekolah SD, SMP semua, SMA. 3 orang korban cuma. 3 orang korban cuma. Tidak ada cekak jalan. Han yang pagi apa? Daripada nyawa melayang, aman sama saya. Tidak ada tawuran jalan. Ya, cekak, mana ada cekak? Keluar kan? Saya bilang sama kepala sekolahnya. Bu kepala sekolah, kalau tidak juga kepala sekolah saya ganti. Juga kepala sekolah saya ganti. Harus saya tidak melihat kalau lain selain Al-Quran untuk pembela dan penyelamat anak-anak kita ini. Dulu Asmaul Husna bergema di Kota Padang ini hanya sepertanding-tandingkan saja cuma. Fauzi Bahar hafal ke Asmaul Husna? Enggak. Waktu saya nggak ada pelajaran itu. Dari itu kita pertandingan aja. Pertandingan hafal juz amma antar SD, hadiahnya mobil. Sibuk pagi, sore, siang, malam berlatih dia. Kalau tidak ada PON, ada orang TC? Tidak ada orang TC. TC renang kah, karate kah, judo kah, voli, tidak ada. Tidak ada MTQ, ada orang berlatih Al-Quran? Tidak ada. Berlatih irama, berlatih tajwid? Tidak ada. Ada kan pertandingannya? Hadiahnya mobil. 19 kabupaten kota kasih mobil Avanza, kau 7 juta sianya. 7 juta kali 9 3,6 miliar. Bagi Al-Quran ini 80.000 kali 75 rupiah 6 miliar cuma. 6 miliar tambah 3,6 9,6 miliar. Anggaplah 10 miliar. Dengan 10 miliar terselamatkan anak-anak ini. Tidak ada satu kabupaten yang anggarannya di bawah 1,5 triliun. Tidak ada. Ini 1,5 miliar, 10 miliar ini sudah seluruh Sumatera Barat. Seluruh Sumatera Barat. Kalau dibagi 9 kabupaten kota 500 juta seorang cuma. 1,5 miliar seorang. Anggarannya 1,5 triliun untuk menyelamatkan ini. Harus sistem yang kita bikin. Sudah itu anak-anak ini ya dirangsang oleh camat, oleh lurah, oleh pegawai, oleh anggota DPR, oleh bupati, wali kota. Anak-anak pulang sekolah kan rombongan tuh, berlima, 7 orang. Berhenti. Coba buka tasmu. Ada Al-Quran enggak? Awak ada, Pak? Aku tidak 10.000. Ada. Awak dah lo, Pak? Kamu ada? Awak nak bawa Pak? Ada pek dah. Okey. Bisu nak ada pek kau. Kamu apa ini bawa Al-Quran kau lima? Tiba pulang rumah sekali. Cari Al-Quran kau, Pak. Kamu apa ini bawa? Bu, dulu ketika menjilbabkan orang ini, saya suruh anak SD semuanya, anak SMP semuanya, anak SMA semua, pegawai semuanya, itu baru 15% dari penduduk Kota Padang. Baru 15%. 85%-nya itu baca ibu-ibu yang lain rumah tangga aku baca saya puji-puji aja lagi. Saya pergi beralek, saya pidato, saya bilang kedua pengantin selamat atas pernikahanmu, semoga dapat keturunan soleh dan soleha, semoga ajal cuma yang memisahkan kalian berdua. Setelah itu saya bilang lagi apa? Kami ibu-ibu jilbab gaya aja, Bang. Nah, tidak jilbab langsung nyondoknya kepala kali, sungguh kali. Di mana mau kecan putar. Kami ibu jilbab gua. Awak nak subang orang tak tahu. Awak nak kalung orang tak tahu. Awak buah putih orang tak tahu. Pulang baralek langsung lo menyanguk bisa lo. Kalau pakai sanggu gadang pakai itu, li pantas. Tu kalau baju pulang lu, tu kalau buka lu sanggu lu. Pergi lu ke salon lu. Kalau ini sebentar masing-masing aja cuma menghias dirinya. Ringkas, hemat. Pak Asim, perputaran jilbab ini dari seluruh Indonesia berapa triliun, berapa lapangan kerjaan cipta, berapa? Ini orang ekonomi soal ini ya. Lain kena, orang tergak ibu tergak mama. Dari itu saya punya gagasan ini. Bagaimana kalau anak-anak ini kita jaga dia, mumpung dia masih bening, masih suci, masih bersih, kita kawal dengan Al-Quran. Al-Quran ini melindungi makhluk yang bernama manusia, dunia dan akhirat.
Di akhirat nanti Bu, Ibu sering-seringlah baca Al-Quran. Nanti akan menjadi fog, itu fog, awan tebal, panas yang amat panas, dilindungi oleh fog itu. Al-Quran. Al-Quran ini makhluk Allah juga. Mungkin kita ada seorang makhluk, ya Al-Kisah juga nih, dia harus masuk neraka karena dia pernah membunuh orang, tapi dia hafal Al-Quran. Ayat-ayat yang telah dihafal itu menghadap kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau masukkan juga orang ini ke dalam neraka, dulu di dunia dia membaca dan hafal tentang kami, kata ayat-ayat itu. Kalau engkau masukkan juga orang ini ke dalam neraka, engkau keluarkan dulu kami ini dari ayat sucimu. Kata Al-Quran itu besok memprotek para pembaca dan penghafal Al-Quran. Banyak-banyaklah baca Bu ya. Kemudian berjemaah lah Bu, anak-anak nih harus bawa ke masjid. Anak-anak, orang-orang yang datang ke masjid setiap subuh adalah orang-orang yang dibawa oleh ayah dan ibunya dulu ke masjid subuh-subuh. Saya ulangi ya, orang-orang yang datang setiap subuh ke masjid hari ini adalah orang-orang dulu dibawa ayah dan ibu dan nenek dan kakeknya ke masjid dulu. Kalau kita tidak bawa generasi ini ke masjid, besok setelah dewasa dia tidak ke masjid. Memang segini saja yang Islam sekitar sini? Banyak. Kenapa segini yang masuk ke masjid? Seginilah yang dibawa ayahnya dulu ke masjid. Sholat ini makanya khusyuk, makanya nikmat setelah berkali-kali kita lakukan. Jadi orang sampai 5 kali main badminton baru itu yang jadi juara loh. Malu ada. Setelah beribu-ribu kali di smashnya kok ini, baru dia bisa juara. Setelah beribu-ribu kali kita sujud di masjid ini, baru kita temukan nikmat itu. Bu, ini Islam. Rukun Islam berapa? 5. Dipeluklah Islam ini dengan rukun Islam. Kalau awak tidak haji baru masih Islam masih. Kalau awak nak berzakat, ndak lor pitih di zakat, ndak sawah wadah, ndak bagan wadah, masih Islam masih. Awak nak puasa, awak kerja kare, angkat batu, angkat apa, angkat padi nak puasa, masih Islam masih. Kalau tidak sholat, lakai Islam Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak sholat, sesungguhnya Islam sudah lama meninggalkan dia. Bukan dia keluar Islam, Islam yang meninggalkan dia. Kita biarkankah dunsana awak yang tidak sholat ini? Kita biarkankah dia betapa kagetnya kita ajalnya tiba, ternyata dia sudah Islam sudah terpegang lagi sama dia. Kira-kira kagetnya kayak apa Bu? Pakiknya kira-kira apa? Ada zaman yang tidak ada akhirnya selama-lamanya. Sesat ya sesatlah selama-lamanya. Berhasillah selama-lamanya. Hanya pai ke akhirat. Kira-kira balik ke dunia aku balik orang kau balik ke dunia aku sama nyoba masuk ke rahim ibu balik mah itu tak bisa. Jadi di masjid ini ada 3 komponen. Komponen pertama pengurus masjid, mulai dari karpet, AC, air, lampu, apa diurus sama pengurus masjid. Komponen kedua imam dan khatib, bagaimana bacanya bagus, iramanya panjang-panjang, ada sudut sajadah. Kemudian yang ketiga adalah jemaah. Jadi ramai tidak ramai jemaah ini bukan salahnya pengurus, bukan tugasnya imam dan khatib. Bagaimana kalau kita bawa cecek seorang lagi 60 kau dibocah seorang jadi berapa Bu? Seperti 20 panuh saja 120 kalau boleh cek seorang lagi 240 nak temu es kau Bu? Dia nak mau bawa cek seorang wah lah ya dah. Dari itu mari kita selamatkan generasi ini ya dari segala macam ancaman yang makin lama makin canggih ancaman ini. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Semoga jadi tekad kita bersama untuk menyelamatkan generasi ini yang untuk bagaimana dia tidak tercebur ke dalam lumpur lembah yang nista. Inilah harta kita yang paling mahal, anak dan cucu kita ini. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.